Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil karya kami, yaitu Ultimate Basket Plan Stand. Sebelum kami mempresentasikan hasil karya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Farah Anissa dengan NIM 2020-11036. Yang kedua ada saya sendiri, Febri Wahyu Syarudin Misbah, NIM 2020-11053. Yang ketiga ada Anissa Febriana dengan NIM 2020-11223. Yang keempat ada Vivi Alfiati dengan NIM 2020-11381. Yang kelima ada Orizia Natasha dengan NIM 2020-11495. Dan yang terakhir ada Febrianti dengan NIM 2020-11585. Aspek pasar dan pemasaran. Pasar saat ini dari kenaikan BBM menunjukkan peningkatan harga dikarenakan operasi kendaraan yang membuat harga bahan baku naik. Pada pasar yang akan datang, permintaan konsumen diperkirakan akan meningkatkan karena pelepah pisang akan terus-menerus meningkatkan kualitas. Estimasi potensi pasar untuk rata-rata pembelian dari jangka waktu 1 minggu, setiap orang diasumsikan akan membeli produk 1-5 pieces. Segmentasi berdasarkan fungsional produk sebagai tempat bunga yang memiliki inovasi pot berbahan pelepah pisang ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan menjadi nilai tambah bagi perekonomian dan ibu-ibu yang biasanya sering mengoleksi beberapa hiasan ruangan supaya ruangan terlihat lebih cantik. Targeting konsumen yang memiliki kebutuhan atau karakteristik yang sama yang menjadi tujuan promosi. Perusahaan yang mempunyai target biasanya meningkatkan penjualan produk ini ditargetkan untuk masyarakat dari remaja sampai orang tua. Positioning posisi produk ini dengan konsep bisa memanfaatkan produk pelepah pisang dapat dijadikan sebagai hiasan rumah, kantor, bisa sebagai tempat penyimpanan lainnya, tidak hanya sebagai pot bunga. Bauran pemasaran. Produk Ultimate Basket Stand Plan dengan menggunakan bahan pelepah pisang yang memiliki keunggulan pada kualitas produk dan harga terjangkau menengah, dan produk ini mempunyai manfaat sebagai menghias atau mempercantik ruangan sehingga produk ini dapat diterima oleh masyarakat. Price harga jual Ultimate Basket Stand dengan harga pelepah pisang ini adalah 60.000 sampai 90.000. Promotion atau promosi. Dalam strategi promosi ini harus bisa menarik pembeli sehingga bisa meningkatkan nama produk kami. Bisa dengan cara offline, promosi ke berbagai pameran, bekerja sama dengan kios yang berjualan tempat bunga atau peralatan rumah tangga, promosi kepada saudara, teman, dan lain-lain. Bisa dengan online, pemasangan iklan produk di Instagram, Facebook, Twitter, Shopee, Blibli, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain. Plus, dari sisi plusnya produk kami yaitu Ultimate Basket Plan Stand ini harus mengetahui cara agar bisa memposisikan tempatnya agar bisa dijangkau oleh banyak orang agar membeli tahu produk kita. 1. Ultimate Basket Plan bisa dipromosikan di sosmed. 2. Dititipkan di toko yang menjual peralatan rumah tangga atau toko bunga. Yang ketiga, bisa melakukan pemesanan PO melalui toko kami. Kontak kami. Oke, materi selanjutnya yaitu ada aspek ekonomi dan lingkungan. Manfaat aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Aspek ekonomi yaitu untuk memperoleh keuntungan sumber penghasilan sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan. Aspek sosial, masyarakat dapat saling berinteraksi ataupun menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Dan dengan berkurangnya limbah akan membuat masyarakat semakin harmonis
karena kebersihan akan selalu terjaga dan tidak mengganggu masyarakat lain. Aspek budaya, yaitu dapat memberikan suatu kerajinan atau hasil daerah bumi yang sangat bermanfaat. Produk ini dapat digunakan untuk menambah suatu keindahan, kerapian, dan keestetikan. Aspek teknis dan teknologi. Lokasi. Kita merencanakan lokasi pabrik dengan cara harus memilih daerah yang potensial. Kemudian daerah ini dianalisis dengan metode kualitatif didasarkan pada pertimbangan ketersediaan bahan baku, fasilitas transportasi, letak pasar yang dituju, tenaga listrik dan air, dan pasokan tenaga kerja. Luas produksi. Dalam 1 minggu bisa menghasilkan basket plan kurang lebih sebanyak 15 buah, dan dalam 1 bulan kami menghasilkan 50 buah basket plan yang akan dikerjakan 4-5 orang dengan posisinya masing-masing. Layout pabrik. Kami merencanakan layout pabrik seperti pada gambar di layar dengan keterangan bagian A adalah tempat parkir, bagian B pajangan bunga hias, bagian C etalase ultimate basket plan stand, bagian D bagian pemasaran dan kantor, bagian E gudang produksi bahan baku, bagian F tempat produksi, bagian G gudang produk jadi. Teknologi yang digunakan dalam proses produksinya, usaha kami tidak menggunakan teknologi mesin. Untuk pembuatan Ultimate Basket Plan Stand ini, peralatan yang digunakan sangat sederhana, yaitu benang jahit, jarum, gunting, lem, dan mur. Kami juga memanfaatkan handphone, komputer, dan teknologi digital lainnya untuk membantu dalam proses pemasaran produk usaha kami, yaitu dengan cara memasarkan produk di berbagai sosial media, contohnya Instagram, Facebook, dan lain-lain, dan juga menggunakan platform e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain sebagai wadah berjualan secara online. Kebutuhan dana jenis pengeluaran perlengkapan yang dibutuhkan atau biaya tetap sebesar Rp260.000. Bahan habis pakai atau biaya variabel sebesar Rp4.048.000. Transport lokal sebesar Rp500.000. Biaya lain-lain sebesar Rp550.000. Jumlah biaya yang dikeluarkan sebesar Rp5.358.000. Nah, sumber dana kita berasal dari modal sendiri dengan volume 6 orang. Untuk per orangnya iuran sebesar 1 juta. Total nilai iurannya sebesar 6 juta dengan presentase 100%. Jadi, jumlah modal yang digunakan adalah 6 juta dengan presentase 100%. Metode penilaian investasi. Berdasarkan perhitungan di atas, didapatkan BEP akan tercapai pada saat penjualan Ultimate Basket Plan Stand terjual sebanyak 41 unit. Aspek manajemen. Di sini kita tampilkan struktur organisasinya. Untuk koordinator dikoordinatori oleh Febri Wahyu Syahrudin Misbah. Untuk manajer persediaannya Anissa Febriana. Manajer operasional saya sendiri Orisia Natasha Handayani. Manajer keuangannya Vivi Alfiani Saidah. Untuk manajer pemasaran Farah Anissa Fauzia. Untuk manajer sumber daya manusia Febrianti Musdalifah. Deskripsi pekerjaan sesuai dengan jabatannya. Untuk koordinator, mengawasi, mengkoordinasi atau memberikan
pengarahan semua manajer terkait kegiatan usaha yang sedang dijalankan. Manajer persediaan bertugas bertanggung jawab mulai dari penyediaan bahan dasar atau bahan pokok dan bahan tambahan untuk melakukan produksi. Manajer operasional bekerja mengawasi kegiatan produksi agar sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dan melakukan pengendalian produk yang diproduksi. Untuk manajer keuangan, menyusun perencanaan keuangan untuk operasional usaha, mulai dari penyusunan anggaran, sumber pemasukan, sampai menentukan harga. Manajer pemasaran bertugas menyampaikan informasi mengenai produk pada calon konsumen dan melakukan penjualan dan penawaran terhadap produk yang dihasilkan. Untuk manajer sumber daya manusia bertugas menganalisis kebutuhan tenaga kerja dan mengatur perekrutan tenaga kerja yang berkompetensi. Jadwal kegiatan yang pertama yaitu persiapan alat dan bahan, membutuhkan waktu 1 bulan, dilakukan oleh Mbak Anissa Febriana. Kedua, persiapan tempat juga membutuhkan waktu 1 bulan, dilakukan oleh Mbak Anissa Febriana. Ketiga, tahap perencanaan keuangan yang membutuhkan waktu 3 bulan, dilakukan oleh Mbak Vivi Alfianti Saidah. Yang keempat, tahap produksi juga membutuhkan waktu 3 bulan, dilakukan oleh Mbak Oriza Natasha Handayani. Tahap kelima yaitu tahap promosi dan pemasaran produk membutuhkan waktu 2 bulan, dilakukan oleh Mbak Farah Anissa Fauzia. Yang terakhir, evaluasi usaha juga membutuhkan waktu 3 bulan yang dilakukan oleh Mbak Febrianti Musdalifah. Aspek yuridis. Bentuk badan usaha. Berdasarkan kegiatannya ialah badan usaha industri dikarenakan kegiatannya mengubah bentuk sumber daya untuk meningkatkan nilai ekonomi barang tersebut. Berdasarkan wilayah negaranya ialah badan usaha penanaman dalam negeri. Dikarenakan badan usaha ini beroperasi dengan pendanaan dari modal masyarakat di dalam negeri itu sendiri, sedangkan secara luasnya badan usaha yang dipilih adalah CV. Dikarenakan CV menjadi salah satu bentuk usaha yang didirikan dan dimiliki oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Ini adalah produk Ultimate Basket Plan Stand. Dan ini adalah proses produksi Ultimate Basket Plan Stand. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, siapkan kardus yang sudah dibentuk lingkaran dengan diameter sesuai ukuran. Yang ketiga, mulai melilit atau merangkai basket plan dengan menggunakan bahan pelepah pisang hingga membentuk tempat pot bunga. Yang keempat, setelah terbentuk sempurna, pasang pegangan atau kupingan. Yang kelima, potong benang sulam membentuk persegi panjang, kemudian ditekuk jadi 2 dan ditali sehingga membentuk pom-pom. Yang keenam, potong kain perca sesuai keperluan. Kemudian pom-pom yang sudah dibuat ke tempat ke kain perca dengan cara dijahit. Dan yang terakhir yaitu tempelkan kain perca di basket plan dengan menggunakan lem tembak. Ini adalah video proses produksi Ultimate Basket Plan Stand seperti ini.
Hasil analisis dari sini dapat disimpulkan bahwa semua aspek analisis proyek kami layak, sehingga proyek kami layak dibiayai dan diproduksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kelompok kami mohon maaf jika ada salah tutur kata yang kurang dalam presentasi kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.